Tuhan Yesus menghapus kutuk melalui penderitaan dan wafatnya di kayu salib. Penjelasan Romo Cafe. Iya, salve Romo, selamat malam semua. Oh, Ibu ya, saya pikir. Oke, silakan. Iya, terima kasih Romo sudah naikkan saya. Ini saya ada pertanyaan. Sebenarnya ini Romo, jujur pertanyaan dari anak saya. Jadi dia bilang dia belum ini untuk bertanya, dia bilang mama aja yang bertanya. Terus dia bilang dia tanya gini, kan satu tentang pengakuan dosa. Dia itu emang disabel ya Romo. Dia tanya pengakuan dosa yang kita sampaikan ruang pengakuan dosa itu kan, iya itu kan boleh dikategorikan kan dosa berat ya Romo, atau Semua dosa yang ringan bisa juga. di sana semua dosa. Oh, oke. Nah, Nah, kita lihat dia sini, tanya, barang siapa kamu ampuni dosanya, Yesus tidak mengkategorikan berat atau ringan ketika dia memberikan otoritas kepada para rasul. Bantu dulu Valentinus, Yohanes 20 ayat ke-22 23. Di situ tidak ada kategori dosa berat, dosa ringan untuk diampuni di ruang pengakuan dosa. Semua dosa. Kita baca dulu. Valentinus, Yohanes 20 22 23. 22-23, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di situ tidak ada kategori dosa berat, dosa ringan, Ibu ya. Semua dosa. Iya. Oh iya Romo. Nah yang dia tanyakan itu yang misalnya kalau kita ikut misa kan ada pengakuan dosa juga ya Romo, yang saya mengaku kepada Allah. Nah itu katanya kira-kira dosa yang seperti apa Romo yang diampuni waktu itu? Itu absolusi umum. Absolusi umum untuk yang kecil-kecil gitu. Contohnya nih, mama lihat buruk suami itu karena tidak kasih uang belanja, gitu. Gitu. Oh, dosa tiap hari ya, dosa harian itu ya Romo. Dosa yang ya, kalau dimaafkan, saya kan dimaafkan gitu. Iya, soalnya kan kalau saya mau ajak anak-anak bikin ada pengakuan dosa, kan mereka bilang kan tiap minggu ikut misa sudah ada diampuni mah dosanya. Ya itu. Ya, satunya layak supaya ikut misa, satunya layak untuk terima komuni. Sangat berbeda, oke? Iya. Jadi harus dipisahkan di situ. Nah, pertanyaan kedua masih pengakuan dosa yang buat saya pribadi mau bertanya, apakah ketika dosa-dosa yang kita udah sampaikan, apabila kita misalnya dosa itu saya rasa berat ya buat saya, dan apakah ketika kita mengaku dosa lagi, dosa itu perlu saya sampaikan lagi atau karena kalau kan buat lagi setelah mengaku dosa, buat lagi harus mengaku lagi. Oh, dosa yang sama. Jadi kalau ya, ya udah. Kalau seandainya dosa yang sama, contohnya nih, dosa ini saya sudah mengaku, saya tidak buat lagi, tetapi saya mau mengaku lagi dosa yang sama, artinya saya tidak percaya kerahiman ilahi yang mengampuni dosa saya. Oh gitu, iya. Ibu kan sudah, contoh nih, ibu sudah mengaku nih, tapi tidak buat lagi yang sama. Lalu ibu bilang mengaku lagi, ibu yang sudah mengaku tanpa membuatnya kembali, artinya ibu tidak percaya pengampunan dosa. Dosa. Oh, ya baik. Kalau ibu buat lagi setelah mengaku dosa, ya harus mengaku lagi. Enggak, ya. Soalnya ada kayak maaf aja ya, ada kayak dulu ibu saya sering bilang sama anak laki-laki, sama kakak laki-laki saya, dosa kamu tuh sering-sering kamu doa-doa sampaikan pengakuan dosa, mengaku dosa terus itu supaya dosamu diampuni.
Nah itu makanya saya mau bertanya, tapi saya udah paham dengan penyampaian Romo, itu saya mengerti, berarti tidak perlu lagi, kecuali berbuat dosa yang Ibu sama. sudah mengaku, saya pikir Ibu sudah mengaku buat lagi hari berikutnya. Enggak. Ya, nah ini Romo, pertanyaan saya terakhir, kan kita di Bali ini Romo, kental dengan kenal dengan tradisi Bali yang sangat kuat di sini. Yang saya mau tanyakan, apakah hukum karma itu berlaku untuk orang Katolik? Maaf Romo kalau agak ini pertanyaannya, kan sering diulang sini di karma. Ya, saya pikir ini juga pertanyaan bagus ya teman-teman. Kadang kita berhadapan dengan situasi seperti ini karena kita berhadapan dengan konsep mentalitas di dalam Hinduisme, omong tentang dosa karma. Kalau saya buat, saya akan terima. Saya akan terima lagi atau tidak terima lagi, Ibu? Oh, Ibu, kalau saya buat, saya akan terima, toh? Terima hukumnya, gitu. Terima hukum lah. Karena itu seolah-olah hukuman itu turun temurun, oke? Bisa mengerti, Ibu? Kan karma nih. Ada juga konsep karma. Kalau engkau tidak dapat sekarang, anakmu akan dapat, kan? Begitu kan? Iya Romo, kayak gitu. Misalnya. Oke. Silakan misalnya, Bu. Ini penting sekali karena itu teman-teman kita belajar lebih gampang, lebih apa ya? Silakan. Ya, misalnya kayak gini misalnya, Romo. Ibu bilang tadi misalnya. Iya, misalnya gini Romo. Kalau kita misalnya contoh ya, kalau saya menyakiti orang, kita juga nanti akan disakiti gitu. Atau kalau misalnya yang paling biasa yang kalau misalnya kita membohongi orang, kita juga sekali waktu akan dibohongi, atau kalau kita mencuri, kita juga akan kehilangan. Seperti itulah kayaknya hukum karma. Ya, ada yang karma, kalau seandainya engkau tidak balas, engkau tidak dapat sekarang, anakmu yang dapat. Begitu kan, ada yang seperti itu ya? Ada juga iya, kalau nggak di saya ya, maksudnya kita mau lihat konteksnya itu secara umum. Saya penting sih kita harus omong itu semua. Tapi ingat bahwa dosa itu keputusan pribadi. Yeskiel 18 ayat 20 mengatakan tidak ada dosa diturunkan dari bapa ke anak dan anak ke bapa. Itu dosa masing-masing, Ibu. Yes. Yeskiel, Patar? Saya punya sinyal nih. Yeskiel 18 ayat 20. Pokoknya kalian baku ganti sudah satu lagi. Oke. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima. Ibu, tahan dulu, jangan sebelum itu. Selama kita berpikir kalau kau tidak bayar sekarang, kau keturunan. Begitu caranya, begitu kadang begitu toh? Ada ya, Rom, seperti itu. Ada yang begitu. Ini yang jadi persoalan besar di sini. Oke. Jadi kita berpikir seperti itu. Kita baca kembali ayat itu. Semua orang berdosa, ya dia harus bertanggung jawab terhadap dosanya. Jangan kau bilang, karma yang kau terima, kau tidak terima sekarang pasti kau punya keturunan berikut. Berbahaya sekali di situ. Iya. Yuk, dibaca dulu. Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi itu kita lihat dulu. Jadi yang pertama kita lihat karena di konteks Yunani kita bandingkan dalam Ulangan 27-26 atau Ulangan 20, keturunan berikut akan menanggung sampai dengan 3-4 keturunan berikut. Karma itu yang dalam konteks seperti itu, kutukan itu akan diterima itu. Bayangkan, kita bandingkan dengan, sekarang kita belum lihat perjanjian baru dalam pengertian Yesus punya, oke? Kita masih lihat dalam pengertian itu. Bagaimana kita memahami Ulangan 27 ayat 26 omong tentang hal yang sama. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Bayangkan, semua orang setuju bahwa mereka menerima kutukan. Sekarang kita banding bagaimana dengan Yesus. Yesus meniadakan semua kutukan. Hukum Taurat dan semua peraturan dan perbuatannya itu, yang pertama,
Dia hilangkan semua peraturan, hukum Taurat dan segala peraturan dan ketentuannya. Valentinus sekarang ke Efesus 2 ayat ke-15. Ya, Efesus 2 ayat 15. Yesus menghilangkan semua kutuk hukum Taurat dan semuanya itu. Pertama itu. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Karena itu sekarang kita mengerti cukup. Dengan matinya kayu salib dia sudah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan dan peraturannya. Contoh kecil nih kutukan dalam pengertian itu, karena di dalam ulangan yang kita baca tadi itu ulangan 27:26 kita katakan bahwa terkutuklah kalau melanggar seperti itu. Sekarang dalam Galatia 3:13-14 Paulus omong hebat sekali bahwa Yesus sudah menghilangkan semua kutuk itu. Bantu dulu. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Wahyu 22 ayat 3, kutuk tidak ada lagi. Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Ganti Allah. laknat dengan kutuk. Kita tahu Indonesia nih, kadang ada kutuk, ada laknat, bingung saya terjemahan. Berbeda. Ya, Rama. Maka tidak akan ada lagi kutuk. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Selesai. Cukup. Ibu, tidak masalah. Kadang kutuk itu hutang dosa yang kau harus bayar, toh Ibu? Seperti itu ya? Iya, soalnya gini Romo, kan saya lega sih dengar karena pas anak saya kena musibah dan lumpuh jadi disabel itu, saya berpikir apa saya pernah berbuat kesalahan yang besar sehingga hukumannya ditimpakan ke anak saya. Maaf Romo, Tidak. tapi saya jadi paham, mengerti sekarang. Yesus telah menebus kita. Oke. Karena Saya itu dibebaskan dan merasa engkau selalu bersalah. membawa beban ini, soalnya itu dosamu, oke? Iya Romo. Jangan. Dan saya Ini saya bantu dulu Kolose 2 ayat 13-14 menekankan apa di situ. Kolose 2 ayat 13-14. 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Karena itu dalam Efesus 2 ayat 20 ayat ke-15 yang telah baca oleh Valentinus, bahwa dengan matinya kayu salib dia meniadakan seluruh hukum Taurat, membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala ketentuan dan peraturan. Kalau kita ini masih Adventis ya sudah, kita harus tunduk dalam hukum Taurat. Ada hukum karma, ada hukum kutuk dan semacam itu. Dalam karma dalam pengertian kutuk ya teman-teman. Generasi berikut harus menanggungnya. Coba. Kayaknya di mana di Keluaran kalau tidak salah. Keluaran berapa tar? 20 tentang penyembahan berhala ini. Bantu dulu di 20 ayat 5 kalau tidak salah.
Janganlah sudut menyembah kepadanya itu kata. Lanjut. Jangan sudut menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Lanjut. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu hukum Taurat. Kalau engkau tidak penuhi, maka balasannya, keturunannya berikutnya harus terima. Itu namanya karma dalam pengertian itu kutukan. Ibu, generasi berikut harus terima, harus bayar utang itu. Iya. Dan Yesus telah meniadakan Ya. semua itu, oke? Iya. Berarti Romo, saya terlepas dari rasa bersalah. Sebenarnya saya juga bukan bilang saya bersalah, saya berpikir mungkin saya pernah melakukan kesalahan besar sehingga ditimpakan ke anak saya yang masih gadis. Iya. Masih Makanya 11 tadi kan tahun. di dalam Yesekiel kan Ibu baca tadi kita 18:20 kan Masih baca dosa pribadi ya tidak bisa dikatakan kepada anakmu berdosa karena engkau berdosa, Ya. atau dosa anaknya artinya harus ditimpakan kepada bapa. Semua orang bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Ya, selama ini saya masih disesatkan dengan itu. Jadi kayak berat sekali dan saya belum pernah bertanya ini mau jadi kesempatan karena anak saya bilang ini ada Romo Cafe gitu yang dia Anakmu umur berapa? Dia sekarang 28 mau 29 dari umur Salam ya. 16 tahun. Ya. Jadi ya, Made gede atau apa? Enggak, Kalau saya bukan. bukan orang Bali, cuma tinggal di Bali mau. Oh, saya kira orang Bali. Bukan Iya, orang karena Bali. anak saya bukan. Tapi asli Cuma tinggal mana? sih. Saya seperti Asli Sulawesi Utara, Manado. Manado. Oh ya, saya mau omong orang Bali. Nah, saya di paroki MBSB Nusa Dua dengan Romo Paulus Adianto dan Romo Ferdi dari SVD juga, Romo. Iya, Tadi. SPD pun paroki. Iya. Iya, situ. Saya punya sepupu dia top di situ. Berapa ya? 3-4 tahun lalu, 3 tahun lalu. Eman Mere dia top di situ sebelum jadi imam waktu masih frater. Oh. Oke. Ya, Romo. Baik, terima kasih banyak, Romo. Tengah malam tapi saya tunggu Romo karena pengen jawaban dan puas sekali, lega sekali ini. Udah nggak jadi satu beban pikiran juga, tapi ya udahlah, udah. Masih masak ayam rica-rica tidak? Ada B2 rica-rica. Berarti B2 biasanya kalau panggilan perempuan Manado itu apa? Ngana. Ngana sama kalau semua dibilang ngana, kamu itu ngana artinya kamu. Ngana itu kamu. Nyanda? Nyanda enggak, tidak. Oh, nyanda itu tidak. Iya. Oh, Iya, ngana itu mau laki-laki atau perempuan begitu? Sama ya semua. Tapi lebih halusnya apa? Ngana kan kau begitu. Iya, kamu, kau. Yang lebih halus dari ngana apa? Enggak ada sih. Ngoni itu banyak. Ngoni banyak. Kalau ngana tunggal, kalau ngoni banyak. Ngoni banyak. Berarti saya bilang, ngana masih bisa masakan Manado begitu. Bisa begitu cara. Bisa banget, Romo. Bisa sekali. Itu tuh ada masakan itu yang ikan cakalang kan yang orang Manado tuh, yang cakalang bakar. Ya, cakalang suwir. Oh, cakalang suwir. Kita ganggu orang setengah malam ini bikin lapar saya. Oh iya, ya Romo, nanti kalau main ke Indonesia lah, mampir di Bali. Oh ya, ada yang bilang cakalang fufu, Apa cakalang fufu? Cakalang saus. Iya, cakalang yang diasap. Ya, cakalang fufu itu cakalang yang diasap. Oh, yang itu yang kami bilang. Kalau mancing dapat cakalang tuh enak. Aduh, itu cakalang tuh. Tapi itu kan bilang harus kasih patah babak dia punya ekor, taruh cabut kah supaya
racunnya, jangan tidak tahu gimana. Enggak mau sama aja, Sama aja. enggak perlu itu. Semua Maka enak kalau cakalang kecuali insangnya sama perut nih kalau perutnya pahitnya. dibuang. Oh, itu cakalang tuh, aduh Tuhan Allah, itu kalau bakar bawa kuah asam lagi, aduh Tuhan Allah. Macam itu. Ya Romo. Kita ganggu lagi orang di sini. Oke, salam untuk anakmu ya. Kalau besok lusa mau tanya, tanya aja langsung, tidak apa, oke? Iya, iya Romo. Ya, nanti saya sampaikan sama dia pasti juga. Saya punya Dia senang. air liur turun naik kalau omong cakalang, omong tuna dong. Ikan merah kuah asam, kepala ikan merah dong. Waduh Tuhan Allah, kerapu dong itu kalau kuah asam. Tuna. Rahang tuna Romo. Oh, rahang tuna itu baru dilapis dengan itu sambal atau itu tuh rahang tuna itu. Yang tuna bikin kuah asam. Kembung dan kembung. Rahang Apa, tuna Bu? bikin kuah asam. Nah, itu betul. Oh, kenapa? Kalau Rahang tuna bikin kuah asam. rahang tuna tuh bikin kuah asam, kak enak kah? Ya. Ini nih Enak sekali, ada Pak. keluarga di ini nih kerapu dong, ini lihat ini nih kerapu kering dong. Wow. Aduh, kerapu iya. Mahal Romo kalau kerapu. Iya, Wah, kalau di mahal. Momere murah. Bawo, kalau ini bawo tuh bawo. Yang kerapu yang saya angkat tuh kerapu. Ada ikan batu Enak juga di bawah. sekali. Oh, ini suster baru tiba tuh 3 hari lalu. Kemarin dulu saya pergi ke sana. Baru yang di piring itu tuh, itu sudah lama tidak makan ikan asin kan? Suster goreng tuh 3 ikan asin itu, 3 ikan asin yang besar Ini ada seperti pula ini. ikan roa. Oh, ikan roa. Ikan roa juga. Ikan roa itu Sambal, kami sambal ikan roa. itu baru balik tomat. Itu suster masak ini nasi panas itu. Setengah periuk saya lapis semua karena terlalu rindu dengan ikan asin ini. Itu ikan momere, yang ini ikan momere. Keluarga di momere kirim. Sesat kali toh. Ya. Ada pepatah Kolombia bilang begini, 1 kali setahun tidak membuat rusak. Una vez el año no se hace daño, macam se hace daño itu dan merusak. Berarti kira-kira seperti ini, 1 kali dalam 1 tahun tidak membuat merusak begitu. Tapi ini Pater Pierre sudah, dia dalam perjalanan jam 5 sebentar penerbangan dari sana, dia bilang, kakak, itu kita malam ini goreng ikan asin, koe balik tomat. Ya gampang, kau datang dulu. Ada ini, terima kasih. Ini yang dikirim dari keluarga di Momere, Mama Tris, Mama Indah, Mama Arning, Mama Yovin, Mama Yopat sepunya ade dong, Projo Kuskupan Agung. Ya, Bu? Hati-hati Tapi tulang. Ibu, kalau ikan goreng kering itu tulang juga jadi lembek, Bu. Wow. Bu, ini kalau nasi hangat, aduh Tuhan dan Allah. Bayangkan setengah periuk besar itu saya lapis semua karena terlalu rindu ikan asin ini. Ini ikan, habis itu baru bumbu balik tomat lagi. Aduh Tuhan Allah, mau mati saya. Memang itu makanan bagi kami langka di sini, Bu. Makanan Indonesia itu langka. Baru suster datang bawa juga yang lain ini. Romo bikin lapar tengah malam di sini, Romo. Ya apa jadi ini suster ini. Dia bawa ini. Ini dia bilang, kasih ini sagu, puding santan. Ini kopi, top cafe. Ini kok cappuccino. Yang ini puding juga. Dia bagi ke kami macam anak yatim piatu sama dia bagi. Jadi mie sedap. Aduh Tuhan Allah, ini mau minum juga pikir panjang Tuhan, mau minum atau tidak, simpan sebuah harta berkarun, harta berharga. Kita nih karena orang Manado kita mau makanan lagi. Oke Bu ya. Oke, terima kasih ya. Saya pamit ya Romo. Iya. Yo Bu, kalau anak mau tanya besok lusa silakan ya. Tidak apa-apa. Ya, baik Romo, siap. Ya, take care Romo dan semua di sini yang sudah kasih semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Katkas. Kalau engkel-engkel seperti DC, pakailah di sini balsam geliga.
Kalau pergi main bola tidak pemanasan, pakailah GPU, minyak urut. Saya sudah buat promosi minyak urut nih ya. Minyak urut dan geliga nih ya. GPU sampai Kolombia mahal itu. Sampai Kolombia. Begitu. Apalagi yang barang-barang Indonesia di sini. Itu saja dulu. Yang lain masih ada di tasnya suster. Kita pergi. Kalau akhirnya satu plastik itu simpan di sana. Karena sebentar saya harus pakan 5 ekor kirim ke distrik, ke Monteria mereka ada 5 orang, ke Cali mereka di Indonesia ada 4 orang, jadi lumayan 4 ekor kecil-kecil itu. Mereka kemarin saya kirim ke grup mereka, sengsara mereka mau makan dan tidak makan. Oke, maaf, lagi setengah jam ya teman-teman, jangan dulu naikkan banyak orang, saya selesaikan dulu baru naik yang lain. Oke, sekarang siapa di sini? Ibu Jenny. Ibu Jenny 1. Ikan teri, bukan ikan teri, ikan teri. Ibu Jenny 2. Ya, ada juga di bawah. Ibu Jenny 3. Oke Ibu, selamat tidur dan jangan berbuat dosa lagi. Silakan perintis. Ikan garam. Oh, ikan garam ikan asin tuh. Oke. Selamat malam, Perintis. Yo, perintis. Engkau ini kapal yang dulu, yang perintis kayak yang di NTT punya bukan? Boleh, Pater. Ya, malam, Pater. Ya. Pater, saya ada dua pertanyaan. Mungkin pertanyaannya agak konyol, tapi menurut saya harus tanya. Karena bagi saya tidak ada konyol di pertanyaan. Bagi saya itu persoalan ada di jawaban, oke? Itu saya cemas. Ya, Pater. Pater, saya kan sudah menikah, tapi istri saya itu kan dari Protestan. Terus masuk ke Katolik. Nah, sekarang mau melahirkan. Nah, cuma sekarang lagi ada perdebatan soal nama nih, Pater. Karena di keluarga saya kan Katolik, biasanya harus ada nama santonya. Tapi istri maunya kadang-kadang namanya yang mungkin karena anak muda, maunya nama yang agak-agak modern. Nah, kalau nama untuk kita orang Katolik ini, apakah nama santo itu harus tertera di namanya ataukah boleh secara kiasan? Itu kira-kira bagaimana, Pater? Terus yang kedua, Pater, tadi saya scroll TikTok, ada live TikTok apa tadi namanya saya lupa. Mereka bahas soal minta maaf, katanya Yesus itu adalah sosok orang yang mencuri keledai. Mereka pakai ayat di Matius 21 1-11 kalau tidak salah tadi, tentang Yesus yang menyuruh murid-muridnya untuk mengambil kedelai dan berjanji akan mengembalikannya. Tapi mereka bilang tidak ada data di mana Yesus mengembalikan keledai itu, dan mereka menuduh Yesus. Di situ Yesus pergi mandi, Yesus pergi WC, Yesus pergi harus tertera semua kan? Ya, makanya saya tadi nonton, saya tidak saya tertawa saja, tapi mereka coba. Jangan sampai itu dari Islam punya kan? Iya, benar, Mo. Sudah. Saya dan sekarang engkau harus baca untuk yang pertanyaan yang kedua ini. Ginting baca dulu Yohanes 21 ayat ke-25. Tema lama ini. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yesus tidur juga, Yesus pergi makan di sini harus tulis, Yesus mandi bagaimana, Yesus begini. Kalau semua harus ditulis, tidak ada satu buku yang bisa memuatnya dalam pengertian ini. Oke. Ya, pertanyaan pertama bagus sekali. Bantu dulu 2 Timotius 3 ayat ke-10. Ide saya 2 Timotius 3 ke 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku,
kasihku dan ketekunanku. Kamu telah mengikuti apa? Yang pertama. Ajaranku, Jalanku. Yang kedua. cara hidupku, 3. pendirianku, Apa lagi? imanku, Apa lagi? kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Memasang nama orang kudus dengan prinsip seperti ini, mengikuti cara hidup mereka, mengikuti iman mereka, mengikuti kesabaran mereka, mengikuti semuanya itu dalam pengertian itu. Makanya Paulus bilang, ikutilah aku, imitar a mí, bahasa Spanyol apa ya, ikutilah contoh yang aku berikan kepadamu. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dia bilang, jadilah imitadores, bahasa Indonesia, jadilah apa ya, imitadores itu. Jadilah pengikutku. Ya, tapi tidak, pengikut itu bukan di situ ya. Engkau baca dulu 1 Korintus 11 ayat 1, jangan dulu. Engkau bahasa Spanyol 3 tahun nanti kau mau terjemahkan ke saya mana? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Imitadores artinya apa ya? Yang mengimitasi. Ya, imitatio Christi, Pater. Ya tidak. Kenapa jadi pengikut sih? Jadi bingung juga di situ. Makan terjemahkan ke Indonesia itu. Maksudnya meniru. Tirulah aku seperti ayah. Tirulah saya bisa dulu. Diterjemahkan lebih. Tirulah saya seperti saya meniru Kristus. Bukan replika, bukan. Imitar itu bukan hanya konteks negatif ya. Imitame. Sed imitadores de mí. Artinya jadilah, bukan pengikut. Jadilah lebih kepada apa tadi, Frater? Imitasi. Imitatio Christi, Pater. Imitatio. Tidak terjemahkan. Yang kau terjemahkan ke Indonesia barusan tadi. Iya, tiru. Menyerupai Kristus. Tirulah saya, jadilah peniru seperti saya. Tirulah saya seperti saya meniru Kristus. Mungkin Karena itu untuk ketika- di TB2 jadi ikutilah teladanku dia, Romo. Bisa jadi. Ya, Romo, seperti- kalau di TB2 teladan. Ikutilah teladan. Bukan ngomong tentang teladan di situ. Imitadores artinya engkau mengimitasi saya. Ya, KW. Bukan teladan, bukan imitame. Sed imitadores de mí. Jadilah imitasi bahasa Indonesia susah. Jadilah peniru. Tirulah saya dalam anggaplah. Tirulah saya seperti saya meniru Kristus. Dalam pengertian konteks teologinya gila ya, macam dalam gila dalam buset. Wow. Jadi engkau meniru saya punya, makanya tiru dalam hal apa? 7 cara hidup yang tadi di dalam 2 Timotius 3 tadi ayat ke-10. Karena ketika kita memasang nama orang kudus, kita juga mau kita punya anak-anak meniru teladan iman, teladan pengajaran, teladan perjuangan hidup, teladan cinta dari orang-orang kudus ini. Contoh kecil, kamu taruh Ronaldo, kamu buat apa kamu anak? Jadi teladannya Kristus. Mencontoh mungkin, Pater. Mencontoh. Nanti hilangkan itu kata. Maksudnya sama kalau kita pakai Ronaldo, pasang sepana ke Ronaldo, kamu buat apa? Dan kamu anak besok lusa. Jadi kamu bukan soal pasang enak dengan dengaran enak. Kamu anak, tapi bagaimana dia mengimitasi Kristus? Tetapi melalui siapa? Melalui orang kudus. Tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Karena itu Paulus dia ganti namanya dari Saulus ke Paulus. Kenapa dia ganti nama Paulus? Bantu dulu. Ginting 1 Korintus 15 ayat ke-8. Makna dari kata Paulus bukan Saulus lagi. Sebelum ke 1 Korintus itu, engkau lari ke, bantu dulu Valentinus, Kisah 13 ayat ketiga, gereja mentabiskan siapa di situ? Kisah 13 ayat ketiga. ayat 3. Baik.
Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dikata membiarkan, mereka mengutusnya pergi. Siapakah mereka? Ayat kedua, supaya kita tahu dia punya nama masih Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku." Itu Saulus. Ditabiskan ayat 3. Sekarang ayat 9, rubah namanya jadi siapa? Namun Saulus juga disebut Paulus. Mulai saat itulah namanya jadi Paulus. Apa artinya Paulus? Ginting. Doubling siapa punya? Tolong mute dulu perintis. Kenapa jadi Paulus? Dan Paulus artinya apa? 1 Korintus 15 ayat ke-8. 1 Korintus 15. Oh, Valentinus punya doubling. Oke. 1 1 Korintus 15 ayat 15 ayat 8. Arti 8. dari Paulus. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Karena itu Sebab Paulus, aku- cukup. Paulus artinya yang hina, yang kecil, yang rendah. Sebab akulah yang paling hina dan tidak layak disebut rasul. Karena itu rubah namanya dari Saulus kepada Paulus. Punya arti. Nama kita adalah tanda, nomen es omen. Nama adalah tanda, bukan pasang main-main. Pertanyaan saya untuk perintis, kalau kamu pasang nama seperti yang istrimu pasang, engkau mau tandakan apa untuk anakmu? Dan nama kita adalah misi. Ini penting, our name, our mission. Mi nombre es mi misión. Namaku adalah misiku. Mau misi apa yang kau ingin supaya anakmu emban selama hidupnya? Itu ada di nama mulai. Siapa Ter? Bukan hanya asal pasang, enak. Putri Duyung, enak. Kasih nama apa? Artis. Ini Denzel. Enak nama ini, apa namanya? Nama artis-artis. Madonna. Enak. Tapi dia berarti apa? Misinya apa? Karena Paulus punya emban misi, mandat misi di dalam namanya sendiri. Aku yang terkecil, yang hina. Karena apa dia merasa hina? Friska, lanjut ayatnya. Karena apa? Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya gereja Allah. Lanjut. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Penting sekali dari yang merasa diri hina karena melakukan persekusi, membantai gereja, kepada yang hina, yang kecil ini, tetapi oleh kasih karunia yang besar dari Allah yang menemani seluruh perjalanan misinya. Itu penting sekali. Jadi kamu pasang nama, ada misi dari setiap nama. Ada yang kasih nama apa? Dia pun nama Valentinus. Sekarang kau pasang Valentinus karena ada nama dari Valentia, orang yang kuat, orang yang apa dalam semuanya. Dia punya nama di situ. Jangan pasang-pasang. Mau pasang nama apa? Contohnya yang tren-tren sekarang pasang. Ronaldinho. Apa lagi pasang nama? Ini aneh.
Orang tua yang terbaik bagi anak adalah orang juga bisa memikirkan misi anakku dalam namanya apa bespelusa. Seperti itu. Gila kamu sembarang saya. Titik DJ nama boy. Herodai, jangan sembarang saya tidak perlu diimitasi. Imitasi orang kudus. Sudah status kudus kamu tidak mau ikut. Daripada kamu nama ini janji iman persepuluhan. Nama aneh itu tuh. Mereka tuh, adakah Protestan yang menamakan Maria untuk anak-anaknya? Ada. Tapi Maria mana? Magdalena atau Maria Ibu Yesus? Tidak tahu, Romo. Itu jadi persoalan panjang juga. Ya, maksudnya ada Maria Magdalena, Maria Cleofas, Maria apa? Maksudnya seperti itu.